Dan kita kletek untuk si bagian layarnya. Nyaris jatuh guys. Oke, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua akan unboxing produk Apple lagi. Kali ini gua beli 3 buah produk Apple ya. Di sini ada iPhone 16, ada iPhone 16 Pro dan juga ada AirPods Pro generasi kedua. Gue beli itu di tanggal 9 kemarin. Jadi ini gua ngikutin promonya Apple yaitu 20% ya, potongan produk 20%. Memang untuk device-device tertentu aja ya. Di sini gua akan tunjukin ke kalian bahwasannya memang ada potongan produk di 88 ya, kalian bisa tahu sendiri biasanya setiap bulan tuh ada 88, 99. Nah, sekarang tuh 88 ya, 8 sampai 9 Agustus 2025. Jadi di sini potongan harganya 20% ya dari beberapa produk tertentu. Ini gua ambil promo 88 ya, 8 sampai 9 Agustus 2025 untuk syarat ketentuan tanggalnya. Terus kalau kalian mau dapetin promonya ini hanya ada di offline store-nya iBox ya, di tanggal 8 sampai tanggal 9 kita dapetin 20% diskon dari produk tertentu. Nah, produknya apa aja? Di sini ada iPad 11 Wi-Fi yang 128, harga normalnya tuh 7 juta jadi 5,5. Dan di sini ada kuotanya juga ya, 300, 100, 100, 400, 200 sampai 100. Nah, di sini gue belinya iPhone 16 yang basic, 16 128 GB, iPhone 16 Pro juga yang paling rendah 128 dan AirPods Pro 2 ini ya. Sebenarnya gue tuh ngincarnya MacBook Pro M4 ya. Jadi gue tuh nggak ada niatan beli iPhone 16 Pro yang 128 ini. Niat awal gue tuh membeli MacBook Pro M4 ya. Di sini kan ada juga untuk promo 20%-nya karena memang kan harga awalnya 2799. Ini yang garansi iBox ya. Memang kalau misalnya kalian mau cari di Tokopedia bahkan bisa jadi lebih murah ya, di 25-an. Itu yang M4 juga MacBook Pro. Tapi kalau untuk iBox itu di harga 28 juta. Nah, pas udah di diskon jadinya 22.399.200. Ini gue udah datengin iBox-nya. Kebetulan gue tuh datang di iBox Pakuwon di Bekasi. Produknya kosong dan si mbak-mbaknya tuh nelpon di store lainnya di Sumarekon, di Mall Metro itu nggak ada semua. Di Bekasi bener-bener kosong di tanggal 9 ya. Gue nggak tahu memang udah habis di tanggal 8 atau gimana. Karena memang kuotanya cuma 100 ya. 100 dari seluruh Indonesia tuh cuma 100. Jadi ya mungkin dulu-duluan ya gue nggak kedapetan. Dan akhirnya gue dapetin promonya yang di iPhone 16 128 dari harga 17 juta. Ini sebenarnya bukan 17 sih, aslinya tuh di 14 juta ya. Jadi 13.599.200. Jadi gue dapat potongan kisaran 400 ribuan lah, lumayan ya. Terus untuk iPhone 16 Pro-nya memang gue beli tanpa promo. Dan kenapa ada AirPods Pro 2 ini? Ini adalah paket bundling ya. Jadi setelah gue beli 2 barang ini, sebenarnya nggak perlu beli 2 sih. Kayaknya beli 1 cukup. 1 barang atau 2 barang, kalian bisa mendapatkan diskon dari beberapa produk yang lainnya. Jadi untuk AirPods Pro 2 ini, harga awalnya tuh, ini gue ada struknya. Di sini untuk AirPods Pro 2 tuh harga awalnya di 4.300.000. Jadi gue dapetin potongan 50% di 2.149.500, kisaran segitulah ya untuk diskonnya. Jadi diskonnya benar-benar 50% dari harga produknya AirPods Pro 2 ini. Nah, untuk yang iPhone 16 Pro di sini ada keterangannya ya, gue beli di harga 18.17.999 dan untuk iPhone 16-nya itu di 13.599.200. Ini gue beli di iBox Pakuwon Mall Bekasi. Jadi total tuh di angka 33.747.700 lah, kisaran segitu ya. Memang target awalnya sih gue mau upgrade ke 17 Pro ya. Mungkin nanti kalau ada rezeki gue akan upgrade ke sana. Mungkin dijual dulu untuk iPhone 15 Pro Max-nya, baru kita upgrade ke sana. Sementara kita ambil 16 Pro-nya ini dulu. Dan untungnya kita dapetin diskon 50% dari AirPods Pro 2 ini. Sebenarnya nggak coba AirPods sih, itu ada Apple Watch SE ya kalau salah. Dapetin diskon 50%. Cuma karena harga awalnya tuh 5 jutaan sekian, jadi diskonnya tuh nggak terlalu signifikan ya kalau kita bandingkan dengan harga yang ada di Tokopedia-nya. Jadi gue lebih mending ambil AirPods Pro 2 ini. Karena memang gue kan punya AirPods generasi pertama yang udah agak-agak susah ya connect-nya di iPhone dan juga di MacBook gua. Makanya waktu itu gua langsung ambil AirPods Pro 2 ini. Jadi ceritanya seperti itu untuk promo 88. Buat kalian yang mau beli, gua nggak tahu ya di tanggal 10 ini udah ditutup atau belum. Kayaknya sih udah ya, tanggal 8 sampai 9 aja. Mungkin di promo lainnya di 99 nanti akan ada promo, harusnya lebih murah lagi ya karena memang iPhone 17 series akan muncul. Jadi seharusnya sih seperti iBox atau Apple Auto resmi lainnya itu bakalan kasih diskon yang jor-joran lagi di bulan September. Sekarang kita langsung masuk aja
aja ke bagian unboxing produknya. Jadi sorry banget kalau misalnya memang panjang, karena gue mau ceritain dulu kenapa gue beli produk ini, dan memang waktunya tuh tepat di tanggal 8 Agustus ya. Jadi 8.8 gue belinya di tanggal 9-nya. Sekarang kita masuk aja ke produk yang pertama. Gue mau unboxing iPhone 16 dulu ya. Ini ada iPhone 16 yang warna pink. Jadi memang ini untuk istri gue, bukan untuk istri gue sih. Dia nabung beberapa bulan dan dia mendapatkan iPhone-nya sekarang, iPhone 16 di-upgrade dari iPhone 11 yang dia gunakan sebelumnya. Ini dia pilih yang warna pink ya, walaupun gue udah lama juga untuk rekomendasikan warna lain seperti warna green atau teal sama warna black-nya tuh sebenarnya cakep ya, cuma dia tertarik sama warna pink, ya udah diambil aja warna pink. Di sini masih segel green pill ya. Kita cek dulu untuk model numbernya, dia PA garing A ya. Artinya dia resmi Indonesia, lebih tepatnya di iBox ya. Sekarang kita akan unboxing iPhone 16-nya dulu. Set. Sekarang bagian bawahnya. Oke. Wow. Cakep banget sih pinknya nih. Walaupun gue udah lihat juga ya di iBox, gue tetap suka warna green, tapi pinknya memang lebih menyala dibanding warna-warna yang ada di iPhone 15 series. Selera sih kalian sukanya kayak gimana, tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka warna pastel yang ada di iPhone 15 series ya. Ini warnanya kan lebih pekat si iPhone 16. Ini iPhone-nya seperti ini, dan di dalam boxnya kita mendapatkan kabel USB Type-C to Type-C yang udah braided juga, dan ini adalah iPhone dengan kabel braided pertama, yang iPhone basic ya, iPhone yang base modelnya, karena di iPhone 15 kemarin tuh Type-C to Type-C juga, cuman kabelnya belum braided, baru ada di 15 Pro aja. Nah, mulai sekarang di iPhone 16 udah dikasih braided ya, jadi 16 series semuanya dikasih kabel braided. Dan juga buku panduan yang cukup unik, dia nyesuaiin sama boxnya ya, seperti ini. Dan gak ada apa-apa lagi, kita nggak dapetin wall charger dan juga stiker Apple yang sudah menghilang dari box iPhone-nya. Oke? Sekarang kita taruh dulu untuk boxnya. Dan kita beralih ke iPhone-nya. Ini dia, iPhone 16 128GB warna pink ya. Pinknya itu warnanya apa ya namanya? Ada nama lainnya nggak sih? Kalau nggak salah pink doang ya. Kalau yang hijau kan teal, terus yang biru tuh ultramarine kalau nggak salah. Pink ya pink aja sih harusnya. Di sini ada keterangan made in China ya. Stikernya kita copot aja karena memang kurang bagus. Dan kita kletek untuk si bagian layarnya. Nyaris jatuh guys. Aman-aman. Cakep ya. Dia ada dual kamera, Type-C. Ada kamera kontrol yang walaupun pada saat sebelum rilis tuh orang lebih sering nyebutnya tuh dengan capture button ya. Cuman Apple lebih seneng kasih namanya tuh kamera kontrol. Kita nyalain iPhone-nya. iPhone 16 basic 128GB. Oke, ini udah gue setup untuk iPhone-nya, dan dia itu berjalan di 18.4.1 ya untuk iOS bawaannya pada saat gue unboxing iPhone ini. Kapasitasnya di 128GB. Ini iPhone 16 yang masih punya refresh rate layar 60Hz aja ya, walaupun udah sampai iPhone ke-16. Basicnya tuh masih ada di 60Hz aja. Bentang layarnya ini 6,1 inch ya, sama kayak di iPhone 15, 14, 13 sebelumnya. Itu dia pakai layar Super Retina HDR display sama persis ya, nggak ada beda sama sekali. Chipnya dia pakai A18 chip Bionic dengan CPU 6 core dengan GPU-nya 5 core. Yang baru dari iPhone 16 ini apa ya sebenarnya? Mungkin Apple Intelligence ya, dari 15 basic kemarin tuh kan dia nggak dikasih sama Apple, baru ada di 15 Pro. Nah, sekarang untuk iPhone 16 series bahkan 16i itu udah diberikan fitur Apple Intelligence juga di dalamnya. Dan yang baru juga di sini ada kamera kontrol. Ini bisa kita pencet aja langsung ya. Dia akan langsung direct ke bagian aplikasi kamera seperti ini. Ini kalau kita pencet sekali dia bisa atur ya untuk focal length-nya. Satu kali, ada ultra wide, ada 2x zoom-nya. Jadi sekarang di iPhone 16 ini pertama kalinya iPhone basic tuh dikasih lensa makro ya, atau lensa ultrawide yang udah bisa foto secara deket ya. Ini gue akan contohin seperti ini. Nah, dia ada keterangannya di sini, ada icon dari bunganya gitu. Kalau gue jauhin dia nggak ada. Nah, dia langsung kasih detail yang cukup bagus ya dari lensa ultrawide-nya. Sama seperti yang ada di iPhone Pro series ya, dari 15 Pro kalau nggak salah ya. 15 Pro atau 14 Pro gitu si makro ini. Yang jelas iPhone 16 ini sekarang udah dikasih lensa yang sama dengan Pro series-nya.
Terus apa lagi yang baru ya? Paling tipis-tipis aja sih ya dari iPhone 16 ini. Baterainya juga sekarang di 3349 mAh untuk yang iPhone 16 basic ini. Kalau untuk playback video mungkin ada di 22 jaman lah ya. Dia bisa playback video selama itu ya. Berarti harusnya 1 harian full. Kalau penggunaannya bukan yang intens nge-game ataupun editing video, harusnya aman ya, bisa seharian full kita pakai iPhone ini. Apalagi iPhone-nya iPhone baru ya kan, jadi lebih mantap lagi untuk daya tahan baterainya. Jadi sebenarnya nggak banyak hal yang baru ya dari iPhone 16 ini kalau kita bandingkan dengan pendahulunya iPhone 15. Paling kamera BAM-nya yang berubah jadi vertikal ke bawah gini, yang sebelumnya kan dia diagonal ya untuk iPhone 15, 14 sama iPhone 13 itu dia diagonal. Sisanya sih hampir sama persis ya dengan iPhone pendahulunya. Ya kalau chipset sih pasti kan upgrade. Kalau untuk USB Type-C masih sama ya, mendukung USB 2 juga, bukan yang pakai USB 3 kayak di iPhone Pro Series-nya. Jadi ya nggak terlalu banyak upgrade ya. Kalau misalnya kalian pakai iPhone 15, upgrade ke 16 menurut gua kurang worth it ya. Tapi kalau misalnya kayak istri gua dari iPhone 11 ke 16 ini, nabung mungkin ya, jadi kan lumayan lama tuh dia udah dapetin duit, itu terasa lebih worth it ya, karena memang loncatannya lumayan jauh. Kayaknya sih kalau gue boleh saran, mending di 2 generasi ya, minimal tuh di iPhone 14 atau 13, kalian upgrade ke 16 ini akan lebih worth it lagi. Ya paling itu aja untuk iPhone 16, mungkin nanti gue akan lebih terperincinya dengan cara membuat video reviewnya dari masing-masing produk ini. Sekarang kita unboxing untuk iPhone yang keduanya. Di sini ada iPhone 16 Pro atau 16 Pro. Di sini keterangannya PA_A, ini iBox resmi Indonesia. Kita akan buka boxnya dengan mencabut green peel-nya. Ya harus hati-hati ya, tadi kan di iPhone 16 hampir jatuh iPhone-nya. Jadi mending kita lebih hati-hati aja. Set. Wish, ini dia iPhone-nya. Warnanya Desert Titanium ya. Pronounce gitu ya. Desert Titanium. Made in China-nya kita ambil dulu. Karena kelihatan tidak bagus. Kita ambil iPhone-nya. Dan seperti ini penampakan dari iPhone 16 Pro yang Desert Titanium. Desert Titanium. Cakep ya. Sebenarnya mirip-mirip sama kayak di natural titaniumnya iPhone 15 Pro series ya. Dia mirip-mirip, cuman ini lebih ke apa ya, rose gold lah ya. Rose goldnya iPhone terdahulu. Cuma kan memang namanya Desert Titanium ya, karena memang framenya tuh titanium. Jadi dia kayak kumpulan pasir gitu. Dibalutlah di iPhone 16 Pro series ini. Di dalam boxnya masih sama. Di sini ada SIM ejector dan juga ada kabel charger Type-C to Type-C yang udah berada juga. Dan ada buku panduan manual, sama aja, nggak ada stiker Apple ya. Jadi mau yang 16 Basic, 16 Pro itu sama aja, nggak ada stiker Apple-nya. Ini lebih mewah sih ya dibanding iPhone 16 Basic tadi. Memang ya jelas ya, ini kan Pro Series pasti lebih mewah kelihatannya. Warnanya sih cakep. Kita akan nyalain dulu dan kita akan setup seperti biasa ya. Oke, ini udah kelar gue setup iPhone 16 Pro-nya. Kita akan cek untuk si versi iOS-nya. Gue dapetin bawaannya tuh di 18.5 ya. iPhone 16 Pro PA_A ini iBox dan kapasitasnya di 128 GB ya. Cakep banget ya. Warnanya tuh loh. Kalau dipakein casing warna hitam dia lebih nyala sih harusnya. Casing gue kan lebih senangnya yang flag ya, yang di bagian sampingnya tuh dia nggak ketutup. Dan ketutupnya di bagian atas, bawah, sama bagian belakang aja. Jadi frame kameranya dia kelihatan, sama di bagian sampingnya dia kelihatan, pasti cakep banget sih. iPhone 16 Pro ini dia pakai layar yang udah upgrade ya, 6,3 inch. Jadi upgrade dari iPhone Pro series sebelum-sebelumnya yang pakai 6,1 inch. Di iPhone 15 Pro ya, 15 Pro tuh dia pakai 6,1 inch. Dan di 16 Pro ini dia udah upgrade di 6,3 inch. Serta bezelnya yang semakin menipis ya dibanding 15 Pro. 15 Pro tuh udah tipis loh menurut gua. Ini lebih tipis lagi, jadi dengan bezelnya tipis, layarnya naik, jadi harusnya untuk si dimensinya nggak akan terlalu besar ya, karena memang dengan bezel tipisnya tadi. Perubahannya apa aja selain warna dan juga layar di iPhone 16 Pro ini, yang gue tahu sih memang yang pasti yang paling utama adalah ini ya, capture button atau kamera kontrol seperti yang ada di iPhone 16 tadi. Kita bisa langsung direct ke aplikasi kamera kalau misalnya mau pakai kamera kontrol ini. Kamera utamanya 48 megapiksel, ada lensa zoom 2 kali, ada ultra wide juga, sama ada lensa yang 5 kali optical zoom-nya. Jadi di 5 kali ini sebenarnya adanya di 15 Pro Max ya. Untuk di iPhone 15 Pro seingat gue cuma 3 kali ya. Jadi di 16 Pro ini dikasih upgrade sama seperti di Pro Max sebelumnya. 15 Pro Max sekarang udah bisa 5 kali optical zoom. Dan ini berlaku juga ya untuk di bagian videonya. Ini kan iOS 18.5 ya. Nih lihat ya. 0,5 ke 1. Jedak. Patah guys ya. Perpindahannya tuh patah.
Ini udah sering kita bahas di iOS sebelumnya, bahkan di iOS 26 beta 5 ini dia masih sama. Untuk USB-C-nya dia sama seperti yang ada di iPhone 15 Pro series kemarin, dia udah pakai USB 3, artinya kecepatan transfernya 20 kali lebih cepat dibandingkan USB 2 yang ada di iPhone 16 tadi. Sayangnya tuh variannya cuma di 128GB aja ya untuk yang basicnya. Harusnya sih sekarang di 2025 kita udah mulai menggunakan 256 ya. Syukur-syukur ntar di 17 Pro harusnya sih base-nya tuh ada di 256 untuk iPhone 17 Pro. iPhone 17-nya sih nggak apa-apa di 128GB. Tapi kalau untuk iPhone 17 Pro-nya kayaknya agak sayang ya kalau masih di 128GB. Untuk layarnya dia 120Hz sama seperti di iPhone Pro series lainnya karena memang itu ciri khas dari iPhone Pro ya, dikasih Pro Motion Display 120Hz. Beda dengan iPhone 16 tadi yang basic dan juga iPhone 16i dia masih 60Hz. Dan yang baru dari iPhone 16 series itu ya, termasuk iPhone 16 tadi itu gue lupa bilang, itu kecerahannya sekarang udah bisa minimum di 1 nit ya. Jadi kalau kita tarik kayak gini, bener-bener redup banget ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai di kamar pas lagi tidur, kecerahannya tuh kerasa lebih terang ya dibanding lampu yang ada di kamar kalian. Kalian bisa pakai opsi ini redupkan sampai di 1 nit. Bener-bener redup ya di sini. Kalau misalnya dibandingkan dengan iPhone 15 Pro tuh dia nggak seredup ini ya. Dia belum bisa sampai 1 nit. Kalau untuk kecerahan maksimumnya masih sama di 1000 nit untuk di kondisi umum, atau untuk maksimumnya HDR tuh di 1600 nit. Jadi memang masih sama seperti yang ada di iPhone Pro series sebelumnya. Selebihnya sih mungkin masih sama ya untuk secara umumnya dari iPhone 15 Pro kemarin. Upgrade yang paling berasa tuh memang dari layar 6,3 inch, gue suka banget, jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Kita nggak perlu pakai iPhone yang seri Pro Max. Kamera kontrol yang sebenarnya useless, cuman ya nice to have sih kalau misalnya kalian punya. Sisanya ya kecerahan 1 nit nggak terlalu ngaruh banget buat gua. Kamera yang lebih bagus ya oke lah, tapi gua nggak terlalu pakai banget. Chipset sih, paling chipset yang udah pakai A18 Pro yang dibandingkan dengan iPhone 16 yang cuma pakai A18 doang ya. Memang bedanya di embel-embel Pro dengan GPU-nya tuh dia 6 core, beda dengan iPhone 16 yang pakainya 5 core. 6 core tuh sama seperti yang ada di iPhone 15 Pro, cuma bedanya 15 Pro pakai A17 Pro. Jadi harusnya untuk iPhone sekarang ya, untuk ray tracing tuh lebih mantap lagi. Terlebih kan beberapa developer udah mulai masukin nih beberapa game-game andalan mereka yang memerlukan ray tracing ke iPhone dan juga device Apple lainnya. Ya paling gitu aja untuk iPhone 16 Pro ini. Gue belum bisa bicara banyak karena belum gue ulas. Gue belum pakai beberapa hari atau beberapa minggu. Nanti gue akan ulas ya dengan cara kasih video reviewnya ke kalian. Produk terakhir ada AirPods Pro 2. Langsung buka aja ya. Pilnya sama, warna hijau. Set. Gue gak pernah loh sebelumnya beli AirPods semahal ini. AirPods generasi 1 aja gue belinya second. Itu di harga 950 kalau gak salah. Tapi sekarang kondisinya udah rusak. Gue beli di 2 tahun lalu. Ada manual book ya di sini. Gue kira ada stiker Apple. Ternyata tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ini unitnya. AirPods Pro generasi kedua. Kita buka aja. Tampilannya seperti ini. Oh iya, didorong. Biar kertasnya masih cakep ya. Jadi kalau kalian mau jual lagi, paling nggak masih bagus ya untuk si kertasnya. Dan ini untuk unitnya AirPods Pro generasi kedua. Oh, ada apa lagi sini? Oh, ada kabelnya, lupa gue. USB-C to C ya. Dia udah braided juga. Nggak ada apa-apa lagi. Ini apa ini? Oh, ear tip ya. Ada ear tip juga di sini kalau misalnya kalian mau ganti si ear tipnya dari AirPods Pro 2 ini. Jadi ini dia unitnya AirPods Pro generasi kedua. Dengan pembelian diskon 50%, dia pakai USB-C, dia udah support juga MagSafe ya. Jadi kalau buat kalian yang punya MagSafe bisa langsung tempelin aja untuk pengecasannya. Kalau kita buka ini dan kita cabut untuk si AirPods-nya, dia akan langsung kasih notif di iPhone terdekat yang kalian punya untuk disandingkan ya atau dihubungkan. Kalau kita bandingkan dengan AirPods pertama, ini gue baru pertama kali nih beli AirPods yang seri Pro ya. AirPods aja ada Pro-nya gitu. Ini AirPods biasa tuh memang dia case-nya seperti ini. Bentukannya tuh kecil, lebih ke persegi ya. Dan untuk AirPods Pro dia lebih melebar ya bentuknya, seperti persegi panjang gitu. Roti lah ya. Dan ini lebih ke arah persegi. Kurang lebih perbedaannya kayak gitu. Kalau untuk speknya AirPods Pro 2 ini memang dia udah support ya untuk ANC atau Active Noise Cancellation dan juga mendukung transparency mode di dalamnya. Ya bisa dibilang ini adalah TWS Apple yang terbaik ya untuk saat ini sebelum rilis mungkin yang AirPods Pro generasi ketiga.
Untuk daya tahan baterainya dia tuh mencapai 6 jam ya kalau misalnya kalian pakai secara terus-menerus. Untuk pengisian 100% tuh bisa sampai 6 jam kalian pakai. Lalu untuk pengisiannya dia USB Type-C yang udah support MagSafe ya. Sertifikat tahan airnya udah IP54 ya kalau nggak salah. Tahan debu, tahan keringat, dan juga tahan air, tapi nggak tahan untuk dicelupin lama-lama. Sisanya mungkin masih sama ya, audio adaptif, terus ada audio spasial, jadi masih sama untuk spek-speknya, dan mungkin nanti akan gua kasih ulasannya lebih detail lagi di video reviewnya. Oh ya, untuk chipnya dia pakai H2 ya, H2 untuk chip dari headphone-nya. Sementara untuk chip dari si pengisian dayanya, MagSafe USB Type-C, dia pakai chip U1 ya, untuk dari pengisian dayanya. Sisanya sih masih sama ya, mungkin dengan AirPods Pro 1 ya, jadi nggak terlalu banyak perubahan juga. Dan itu aja yang bisa gue bahas dari unboxing beberapa produk Apple ini yang udah gue beli di promo 88 kemarin. Saran gue kalau misalnya kalian mau beli device Apple dan pengen yang lebih minim budget, mungkin bisa ambil di bulan-bulan yang tanggalnya sama ya dengan bulan tersebut. 88, 99, 10, 10, dan seterusnya. Atau pada saat perilisan iPhone baru itu biasanya beberapa Apple reseller Autorest-nya itu bakalan kasih diskon besar-besarannya. Kalian bisa pakai momen tersebut untuk beli iPhone yang memang dikasih diskon sama Apple. Promo bundling juga sebenarnya bagus kayak gini, AirPods Pro 2 di harga 50% diskon ya. Tapi dengan ketentuan kalian pakai itu device ya. Kalau misalnya nggak kepake ya percuma. Jadi sayang banget, walaupun 50% diskon ya agak sayang ngeluarin duit tersebut. Jadi bisa dipertimbangkan matang-matang dulu. Bicara worth it atau enggak, nanti gue akan kasih di video full reviewnya aja. Sementara ini unboxing seperti itu. Harga dan promonya udah gue kasih tahu. Mungkin nanti akan gue spill juga di bagian deskripsi video. Kalian bisa cek aja untuk link dari promo 20% dari store iBox ini. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. And goodbye.